Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Araniri yang dimuliakan Allah, dan siapapun yang mengakses video ini, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kajian ini kita khususkan kepada para mahasiswa yang mengambil mata kuliah tafsir ayat-ayat dakwah, dan juga kita beri akses kepada siapapun yang ingin mengikutinya. Sehubungan dengan masih belum berakhirnya pandemi virus corona, dengan bukti masih ada orang yang terjangkit dengan virus ini, dan juga belum ditemukannya vaksin untuk virus ini, maka membuat kita harus melakukan upaya-upaya, langkah-langkah pencegahan dan pemutusan penyebaran virus ini, sehingga tatap muka yang lazimnya dilakukan dalam proses perkuliahan tidak bisa dilakukan secara langsung, dan ini sudah juga mau di akhir semester ini, maka kita akan menggunakan media online ini untuk kemudian memberikan lanjutan sisa daripada mata kuliah yang belum kita sampaikan kepada para mahasiswa. Rata-rata di bulan 2 dan di bulan 3 ada 3 kali pertemuan kita, dan kita sudah membahas 2 judul dari kajian ayat-ayat dakwah. Dan sekali lagi kami sampaikan bahwa kajian tafsir ayat-ayat dakwah hanya membahas ayat-ayat yang terkait dengan dakwah saja. Dan jumlahnya seperti saya pernah sampaikan juga tentu sangat banyak, terutama apabila kita angkat ayat-ayat tentang kisah dakwah para rasul. Maka karena keterbatasan waktu, maka tentu kita tidak mengangkat semua ayat. Kita memilih ayat-ayat yang utama terkait dengan kajian dakwah untuk kemudian kita sampaikan. Dan kembali menjadi kewajiban para mahasiswa tentu menghafal ayat-ayat dan kemudian artinya, ya berikut tentu memahami makna atau tafsir yang dikandung oleh ayat-ayat yang kita bahas. Pada pertemuan tatap muka sudah kita sampaikan dan jelaskan tentang ayat-ayat terkait dengan kewajiban dakwah, yaitu dalam surah Al-Imran ayat 104 dan ayat 110 itu sudah kita bahas secara detail. Selanjutnya juga sudah kita bahas judul tentang keutamaan dakwah, yaitu surat Fussilat ayat 33 dan surat Al-Hajj ayat 41. Nah, sekarang kita akan lanjutkan untuk membahas sisa judul-judul yang belum kita bahas dalam pertemuan tatap muka. Kita awali judul tentang konsekuensi yang akan kita terima bila dakwah ditinggalkan, bila dakwah tidak dilakukan. Kita angkat ayat yang terkait dengan ini adalah dalam surat Al-Anfal ayat 25. Al-Anfal ayat 25. Saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Sekali lagi, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul 'iqab. Kita artikan kata-kata yang ada dalam ayat ini untuk selanjutnya kita terjemahkan.
Pertama ada huruf waw di dalam ayat ini, wa yang biasa dalam bahasa Indonesia diartikan dengan arti dan. Kemudian ada ittaqu yang ketika dibaca di wasal wattaqu. Ittaqu adalah fi'il amar, kata kerja perintah yang bermakna takutlah kalian. Wattaqu dan takutlah kalian. Fitnatan ini dalam tafsir Al-Munir Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Ma'anil Mufradat mengatakan maknanya adalah balaan wa mihnah, yaitu bala dan ujian. Jadi wattaqu fitnatan, dan takutlah kalian kepada bala, bencana. La tusibanna, la di sini adalah lamun nafi, tidak. Tusibu itu adalah fa'il mudhari, ya, yang fa'ilnya adalah tadi dhamir kembali kepada fitnah. La tusibu, tidak menimpa. Kemudian di dalam ayat ini ada taukidnya, yaitu nun taukid ats-tsaqilah, tusibanna. Maka menjadi maknanya adalah tidak sungguh menimpa. Alladzina, ini ism mausul untuk bentuk jamak, ya, secara lafaz adalah laki-laki, tapi dalam kaedah bahasa Arab taghlibur rijal 'ala nisa, juga masuk perempuan ke dalamnya. Orang-orang zalamu, ini adalah fi'il madhi, kata kerja lampau, yaitu telah melakukan kezaliman, dalam bentuk juga jamak. Minkum, min ini adalah tabaid, artinya sebahagian. Dhamir kum di sini adalah kalian, ya, sebahagian daripada kalian, atau diartikan di antara kalian. Khassatan, ya, khususnya. Khassah, khususnya. Wa'lamu, kembali ada waw dan ya'lamu fi'il amar, kata kerja perintah. Ketahuilah oleh kalian, annallaha, ya, anna huruf taukid lagi, sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras iqabnya, azabnya. Jadi ayat ini kalau kita artikan lebih kurang, maka maknanya adalah, dan takutlah kalian semua kepada bala, bencana, ujian, yang ketika dia terjadi, maka diartikan tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja, dan ketahuilah sesungguhnya Allah sangat pedih dan sangat keras azabnya. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah, dan siapapun yang mengakses video ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada ayat ini ada perintah yang berikut kemudian menjelaskan tentang konsekuensi bila perintah ini tidak ditunaikan. Perintahnya yang pertama adalah wattaqu fitnah. Takutlah kalian kepada bencana, ujian, musibah, yang ketika dia terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja, tapi akan menimpa juga orang-orang yang tidak melakukan kezaliman, yaitu orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Nah, di sini ada perintah
kepada kita tentu Al-Quran adalah kitab kita umat Islam, maka ini adalah menjadi pedoman bagi kita. Kita semuanya diperintahkan untuk melakukan usaha supaya tidak ditimpa oleh bencana. Dan kalau kita lihat ayat ini, fitnah yang dimaksud di sini itu adalah bencana yang terjadi di dunia, bukan hukuman yang di akhirat. Karena apa? Karena ada redaksi setelahnya, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang telah melakukan kezaliman saja. Nah, sementara kalau di akhirat nanti ya masing-masing orang menanggung sendiri ya kezaliman yang dia buat, tidak dipikulkan kepada orang lain. Sementara ayat ini menjelaskan tentang hukuman yang ditimpakan oleh Allah, ya bukan saja ketika dia terjadi menimpa orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang baik akan ditimpa juga. Nah, bagaimana kalau kita lihat ayat ini, perintahnya apa? Tentu perintahnya kalau kita lihat untuk mencegah jangan sampai orang-orang membuat kezaliman, orang-orang melakukan kejahatan, orang-orang melakukan kemungkaran. Nah, inti daripada dakwah dia selalu ada di dua ruang lingkup. Yang satu adalah amar ma'ruf, menyuruh orang berbuat baik. Kemudian yang satu lagi adalah nahi mungkar. Dalam bahasa Arab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melarang orang jangan melakukan kemungkaran. Nah, ini sering juga ya digunakan ungkapan dengan tabsyir dan tanzir. Kita memberikan kabar gembira dengan janji-janji pahala bagi orang yang berbuat baik, dan kita memberikan ancaman-ancaman baik sifatnya duniawi maupun ukhrawi bila melakukan kejahatan atau kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini jelas terkait dengan usaha amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu kita harus melakukan usaha pencegahan. Jangan sampai orang-orang melakukan kezaliman dan kita mengetahui itu, lalu kemudian kita diam, membiarkan kezaliman itu terjadi. Nah, kalau nanti kezaliman ini, nanti kita akan jelaskan ayat ini dengan hadis-hadis Nabi SAW yang lebih menjelaskan tentang isi kandungan ayat ini, bahwa kalau sudah kezaliman merajalela, kemungkaran merajalela, maka nanti Allah akan kirim bencana. Ketika bencana itu terjadi, dia tidak hanya menimpa orang-orang yang buat kejahatan saja, orang-orang yang baik pun akan kena. Kita ambil contoh yang paling sederhana dan ini dialami oleh kita ketika musibah gempa bumi dan disusul gelombang tsunami pada 2004. Maka tentu kalau kita lihat korbannya itu tidak hanya orang-orang yang jahat, tapi orang-orang yang saleh juga menjadi korban daripada bencana ini. Nah, sekarang dalam hal non bencana alam, pandemi corona ini, nah ketika dia mewabah, tentu yang kena tidak orang-orang kafir, tidak orang-orang jahat saja, ada orang-orang saleh, orang-orang baik juga kena. Nah, ayat ini mengharuskan orang-orang baik, orang-orang saleh, dan semua tentunya untuk bahu-membahu mencegah
ketika ada yang melakukan kezaliman agar tidak melakukan kezaliman, supaya terhindar daripada tadi bencana yang terjadi tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi juga orang-orang yang baik akan menimpa. Bahkan di ujung ayat Allah memperkuat bahwa Allah itu sangat-sangat keras azabnya. Jadi hukumannya. Ini kalian harus ketahui. Dengan mengetahui bahwa bencana Allah ini macam bentuknya bisa dalam bentuk bencana alam dan juga non bencana alam, maka kita tidak boleh membiarkan apabila ada sebuah kezaliman itu terjadi, harus kita cegah. Jadi ini dengan jelas menjelaskan tentang konsekuensi yang akan timbul bila amar ma'ruf nahi mungkar ditinggalkan, maka Allah akan mengirim bala yang terjadi. Nanti dia tidak hanya menimpa orang yang jahat saja, orang-orang yang baik pun akan ditimpa. Terkait dengan ini, dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengangkat beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim, ini Sahih Muslim. Zainab binti Jahash radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun." Apakah kita bisa binasa kalau di tengah-tengah kita masih ada orang-orang yang saleh? Di dunia ini kalau kita dalam masyarakat kita, di lingkungan kita ada orang-orang saleh, tapi ada orang-orang jahat, apakah keberadaan orang saleh ini akan dapat melindungi kita daripada bencana? Begitulah maksud daripada pertanyaan Zainab binti Jahash. Lalu Rasulullah SAW menjawab, qala na'am idza kathural khabath. Iya, bisa akan binasa kalian kalau kejahatan sudah merajalela. Di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innan nasa idza ra'au adh-dhalima wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min 'indihi." Sesungguhnya manusia ini kalau melihat ada orang yang zalim, ada orang yang maksiat, ada orang yang buat mungkar, ada orang yang buat jahat, walam ya'khudhu 'ala yadayhi, tidak dicegah orang ini, dibiarkan melakukan kezaliman, kemungkaran, au syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin min 'indihi, maka Allah akan segera mengirimkan azabnya, hukumannya yang akan umum menimpa bukan saja orang yang buat jahat, tapi orang-orang baik pun juga akan kena. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dan ini hadis panjang, Rasulullah membuat sebuah perumpamaan yang cukup menarik tentang ini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul qa'imi ala hududillah wal waqi'i fiha kamathali qaumin istahamu ala safinah fa asaba ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha." Perumpamaan orang-orang yang menjaga diri dari maksiat dan tidak melakukan maksiat, ini orang-orang saleh. Wal waqi'i fiha, dengan orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi perumpamaan orang saleh dengan orang yang jahat. Kamathali qaumin istahamu ala safinah. Dalam kehidupan dunia ini, itu seperti penumpang sebuah kapal laut. Ini kapal laut yang besar, ya, yang punya tingkatan-tingkatan dia. Ini biasanya kapal-kapal besar, ya,
yang membawa penumpang misalnya dari Medan ke Jakarta, bahkan mungkin di kita juga yang dari Ulele ke Sabang, ada beberapa tingkatan. Maka Rasulullah mengatakan fa asaba ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfalaha. Ada penumpang yang dapat di dek bagian bawah, ada yang dapat di dek bagian atas. Fa kana alladhi fi asfaliha, ketika orang-orang yang ada di bahagian bawah, ya, mereka mau, ya, mengambil air dari laut, ya, dengan membocorkan kapal di bahagian mereka saja, maru ala man fawqahum, mereka pergi kepada orang-orang yang di dek atas. Faqalu, lalu mereka memberitahu kepada orang yang di dek atas, law anna kharaqna nasibana wa lam nu'dhi fawqana, kami ingin membocorkan kapal di bahagian dek kami yang bawah, tidak kami bocorkan yang bagian atas. Fa inhum taraku ma fa'alu halaku wa la halaku jami'an. Jika mereka membiarkan orang-orang yang di dek bawah ini membocorkan kapal tanpa dicegah, maka akan binasa semua penumpang dalam kapal ini, karena kapal ini akan tenggelam. Jadi yang binasa bukan saja orang yang di dek bawah yang membocori kapal, orang yang di atas pun juga akan binasa karena kapal ini akan karam. Wa in akhadhu ala aidihim najaw wa najaw jami'an. Tapi kalau dicegah mereka jangan membocori kapal, maka semua penumpang kapal ini akan selamat, baik yang di dek bawah maupun di dek atas. Ini perumpamaan luar biasa, analogi yang dibuat oleh Rasulullah SAW, bahwa dalam kehidupan ini kita tidak cukup kita orangnya saleh, tapi lingkungan kita jahat, lingkungan kita maksiat, kita diam, tidak melakukan usaha dakwah, mengajak mereka untuk berbuat baik, dan kemudian mencegah mereka jangan berbuat jahat. Nah, kalau ini tidak kita lakukan, maka tunggu saatnya Allah akan mengirimkan bala yang ketika terjadi kita yang soleh pun akan kena dengan ini. Maka keharusan orang-orang yang soleh apa? Mendakwahi orang-orang yang jahat agar berhenti daripada kejahatan mereka. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kedua terkait dengan pembahasan ini adalah surah Al-Maidah ayat 78 dan 79. Ini sebagai juga bukti, ya, tapi terhadap umat terdahulu, apa yang Allah pernah timpakan kepada mereka sebab membiarkan kemungkaran. Allah berfirman di Al-Maidah 78, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Kita artikan kata-kata yang ada pada ayat ini. Pertama, lu'ina, ini fi'il madhi dalam bentuk majhul, telah dilaknat. Alladzina, ini lagi isim mausul untuk bentuk jamak, dan ini secara lafadznya adalah muzakkar laki-laki, tapi juga dalam kaidah bahasa Arab masuk perempuan dalamnya. Telah dilaknat orang-orang kafaru, ini fi'il madhi, ya, dalam bentuk maklum, ya, yaitu orang-orang yang kafir, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel. Bani Israel ini, ya, Bani artinya keturunan, Israel adalah laqab Nabi Yaqub alaihi salam. Maka kalau disebut Bani Israel berarti mereka adalah keturunan daripada Nabi Yaqub alaihi salam, yang kepada mereka
ya, banyak ya dikirim para rasul juga dari kalangan mereka. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel ala lisani Dauda, dengan lisannya Nabi Daud. Ini salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Apa makna ala lisani Dauda? Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan, ya, atas doanya Nabi Daud alaihi salam wa Isa bin Maryam, dan juga dengan lisannya Isa putra Maryam. Ini juga Syekh Wahab Az-Zuhaili mengatakan dengan doanya Nabi Isa yang meminta Allah untuk melaknat mereka, bi anda'a alaihim Isa alaihi salam, dan juga salah seorang nabi dari kalangan Bani Israel dan untuk Bani Israel. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan, artinya doanya Nabi Daud, dan lisan doanya Nabi Isa alaihi wassalam. Profesor Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah juga mengatakan hal yang sama, bahwa ini lisan Nabi Daud dan Nabi Isa ini adalah doanya atau permintaannya Nabi Daud, ya, doanya Nabi Isa, karena sikap umat dan kaumnya yang kita lihat apa lanjutan ayat ini menjelaskan tentang itu. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa dilaknat mereka? Bima asaw, karena mereka telah bermaksiat. Asaw fi'il madhi, telah bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Profesor Quraisyah dalam tafsirnya mengangkat pendapat Syekh Sya'rawi, ulama besar Mesir, bahwa kalau kata asaw itu maksiat yang memudaratkan diri, kalau ya'tadun itu adalah melampaui batas, artinya karena ada kata i'tida, itu artinya adalah kejahatan yang menimpa orang lain, yang dilakukan oleh seseorang kemudian akibatnya menimpa orang lain. Nah, tapi kata Quraish Shihab bahwa juga para ulama mengatakan ini perkara yang satu, bahwa maksiat dengan ya'tadud ini adalah merupakan ya perbuatan yang mungkar, yang melanggar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang tentu pasti itu melampaui batas, karena Allah telah membuat batasan-batasan, ini boleh, ini tidak boleh. Ketika kemudian melakukan yang tidak boleh dan meninggalkan yang diharuskan, ini tentu adalah perkara yang melampaui batas. Ayat berikutnya 79 mengatakan, setelah tadi karena dilaknat mereka karena kemaksiatan yang mereka buat, melampaui batasnya mereka. Ayat berikutnya, kanu la yatanahawna am munkarim fa'aluh labi'sa ma kanu yaf'alun. Karena mereka tidak saling mencegah. Kanu la yatanahaw, la in la nafi, yatanahaw dalam bentuk adalah wazan yatafa'alu. Yatanahaw itu memberikan pengertian dari kata naha, yanha, mencegah, melarang. Yatanaha itu berarti adalah musyarakah, artinya saling. Mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka perbuat. Sampai Allah kemudian mengatakan la bi'sa, lam itu huruf taukid, bi'sa adalah sighatul dzam, ya celaan dalam bahasa Arab. Lawannya adalah ni'ma, ya sighatu al-madah. La bi'sa ma kanu yaf'alun, amat-amatlah buruk apa yang mereka lakukan. Jadi membiarkan sebuah kemungkaran yang terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat itu adalah sikap yang amat-amat buruk. Nah, di dalam hadis riwayat daripada Abu Daud
Juga Imam Ahmad menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna awwala ma dakhala an-naqsu fi Bani Israel." Sesungguhnya yang pertama sekali masuk kekurangan dalam kalangan Bani Israel adalah ketika ada orang yang buat kemungkaran. Lalu kemudian datang orang yang alim, orang yang baik, orang yang saleh, mencegah orang ini. Ya fulan ittaqillaha, wahai fulan bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan itu adalah kemungkaran. Kemudian keesokan harinya dia datang lagi melihat orang lain melakukan hal yang sama. Kemudian dia tidak melarang lagi. Bahkan dia ikut nimbrung untuk kemudian melakukan hal yang sama dengan orang ini, atau paling tidak kalau disebutkan dalam hadis dengan akiluhu wa syaribuhu, menjadi kawan makannya, menjadi teman minumnya, menjadi teman dalam bergaulnya. Bukan lagi mencegah, tapi sudah kemudian ikut mendukung kemungkaran yang ada. Nah, inilah sebabnya maka turun ayat Allah telah melaknat mereka. Ya, kalau dalam tafsir Al-Munir disebutkan kalau Nabi Daud melaknat mereka sehingga mereka menjadi qiradah, artinya sampai kepada monyet-monyet. Kemudian juga dalam Nabi Isa adalah khanazir, menjadi babi. Bahkan dalam tafsir Al-Munir juga disebut dalam waktu yang lama mereka itu dilaknat oleh Allah dengan berbagai macam bentuk ya azab-azab yang diberikan. Itu karena mereka adalah pertama melakukan kemaksiatan, kemudian membiarkan kemaksiatan itu berlangsung, tidak saling mencegah. Ini diantara konsekuensi bila dakwah ditinggalkan, maka bersiap-siaplah kita akan dikirim oleh Allah bencana di dunia ini yang ketika terjadi tidak hanya menimpa orang jahat saja, orang-orang baik pun akan kena. Maka tidak cukup kita hanya saleh diri kita, tapi juga kita tidak menjaga kesalehan lingkungan kita. Kemudian terakhir, bahwa ayat Al-Hajj surah Al-Hajj ayat 41 yang kita bahas dalam tatap muka tentang keutamaan dakwah juga memberikan pemahaman mafhum mukhalafah, pemahaman kebalikan daripada isi ayat ini, bahawa dalam surah Al-Hajj ayat 41 Allah telah menjanjikan ya kepemimpinan umat Islam atas umat-umat lain di dunia ini bila umat Islam melakukan, mendirikan salat, menunaikan zakat dan melakukan usaha dakwah. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi kebalikan pemahaman daripada ayat ini, bahwa kalau umat Islam meninggalkan usaha dakwah, maka mereka bukan menjadi pemimpin atas umat lain di dunia ini, tapi mereka akan dipimpin oleh bangsa-bangsa lain dan umat-umat lain di dunia. Hari ini kita lihat apa kondisi kita umat Islam, posisi dan kedudukan kita dalam politik global seperti apa. Maka ini sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam ingin menjadi umat yang memimpin dunia, maka jangan tinggalkan usaha dakwah. Maka ada kelompok dari gerakan dakwah ini yang senantiasa mengatakan bahwa ya jalan untuk bagaimana kita dapat memimpin dunia ini, maka jalannya adalah dengan jalan dakwah ilallah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara untuk kita mengejar bangsa-bangsa lain dalam hal teknologi, dalam hal ekonomi, kita sudah tahu terpaut. Tapi bagaimana kemudian kita mendakwahkan mereka untuk supaya mereka kemudian masuk ke dalam agama Allah, dengan demikian agama Allah akan menjadi agama yang kuat dan umat Islam menjadi umat yang terbaik. Begitu juga dalam ayat Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, juga menjadi makna mukhalafahnya, kebalikannya, bahwa kata Syekh
Wahb Az-Zuhail dalam tafsir Al-Munir, umat Islam akan menjadi umat terbaik bila mereka melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan juga beriman dengan Allah dengan iman yang sungguh-sungguh. Tapi bila ini ditinggalkan juga tidak akan menjadi umat yang terbaik. Jadi banyak sekali konsekuensi besar yang akan kita terima bila dakwah kita tinggalkan. Maka dakwah dalam kehidupan ini tidak boleh berhenti denyutannya, harus terus mengalir, sehingga ini dibebankan utamanya kewajiban ini kepada para ulama karena mereka adalah para pewaris Nabi. Tetapi juga menjadi kewajiban bagi setiap orang dalam hadis Sahih Muslim bila melihat kemungkaran untuk memberi peran mencegah kemungkaran mengikut kemampuannya masing-masing. Inilah kajian kita untuk pembahasan tentang konsekuensi yang akan kita terima bila dakwah kita abaikan dan kita tinggalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.